Ranjang Tuan Kenzo. Bab 006. Kelvin mengantarkan Karina sampai depan apartemen. Mobil itu berhenti tepat di depan gedung 28 lantai itu. "Kau tidak ingin mampir?" tanya Karina saat wanita itu akan keluar. "Tidak, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan," jawab Kelvin tenang meskipun sebenarnya perasaan di dalam hatinya saat ini sama sekali tidak merasa tenang. "Ah, baiklah. Sampai jumpa nanti, Kelvin, aku mencintaimu dan hati-hati," ujar Karina ingin sekali memeluk pria dingin ini, tetapi dia urungkan karena bisa meluluhkan hati beku Kelvin saja dia sudah sangat bersyukur. Kemudian Karina membuka pintu setelah melepaskan seat belt-nya. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya pada Kelvin yang dibalas senyum oleh lelaki itu. Kelvin sendiri sebenarnya merasa jika Karina adalah wanita cantik dan dewasa, usianya matang sudah 30 tahun dan wanita itu masih single. Karina gencar mengejar Kelvin beberapa bulan yang lalu dan akhirnya karena merasa tidak enak, Kelvin dengan tangan terbuka mencoba menerimanya. Ya, status mereka sekarang adalah pasangan kekasih. Setelah itu Kelvin segera pergi meluncur ke tempat bar di mana Mea berada. Entah kenapa perasaannya sejak tadi tidak enak. Kalau saja dia tidak berjanji pada Karina akan menjemput wanita itu karena yang mengantarkan Karina tadi adalah Kelvin dan tentunya sebagai label kekasih yang baik, tentu saja pria itu juga tidak akan meninggalkan Mea begitu saja. Sejujurnya beberapa hari ini dia ingin sekali bisa bicara dengan Mea, entah kenapa melihat Mea yang semakin menjauh membuat Kelvin merasa kehilangan. Apalagi sepertinya nomornya telah diblokir oleh gadis itu. Sial, kenapa perasaanku benar-benar tidak kena? Kelvin menambah kecepatan mobilnya. Dia ingin cepat sampai di bar itu, karena dia sudah meninggalkan Mea selama 30 menit, dan di waktu itu juga bisa saja terjadi apa-apa dengan gadis tersebut. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Sejujurnya Kelvin memiliki perasaan terhadap gadis itu. Hati siapa yang tidak goyah jika ada seorang gadis cantik yang mengejarnya seperti Mea. Meskipun selama ini Kelvin hanya berusaha bersikap cuek, tetapi kenyataannya dia memang menyukai Mea. Namun, suatu hal yang membuatnya tidak bisa menerima gadis itu. Mea masih begitu muda dan dia sudah sangat berumur. Meskipun selama setahun ini Mea sudah nampak lebih dewasa, tetapi entah kenapa Kelvin merasa tidak nyaman berpacaran dengan seorang gadis yang usianya terpaut 18 tahun dengannya. Kelvin sejak dulu memang tidak memiliki kekasih yang benar-benar serius, tetapi banyak wanita singgah di hidupnya hanya sekedar sebagai teman one night stand atau teman kencan semalam. Tidak pernah ada yang benar-benar dia sukai karena bagi Kelvin wanita itu merepotkan. Namun, kehadiran Mea mampu menggoyahkan hatinya. Di sisi lain, dia menerima Karina juga ingin menyangkal perasaan tersebut. Kelvin hanya berharap jika Mea mau melepaskannya setelah dia memperkenalkan Karina kepada Mea. Namun, lihatlah saat ini. Pria itu bahkan merasa khawatir dengan gadis yang sudah banyak dia sakiti. Akhirnya Kelvin 2. Sampai di bar. Pria itu masuk dengan cepat dan langsung mencari Mea di dalam. Kelvin menemukan Jim yang tengah memegang pipinya berada di sudut bar. "Jim, kemana Mea?" "Ah, bos. Dia sedang ke kamar mandi, Non Mea sepertinya mabuk, dia minum beberapa gelas tadi," jawab Jim. "Sial, kenapa kau tidak melarangnya?" "Sudah tuan. Tetapi Non Mea terlalu kuat dan akhirnya aku mendapatkan tamparan di pipi." "Lihatlah," Jim menunjukkan pipinya yang memerah akibat ditampar Mea karena lancang menciumnya. 1. "Ah, kamu memang tidak bisa diandalkan." Kelvin menyingkirkan tubuh Jim dari sana. "Mau kemana, bos?" "Tentu saja mengecek keadaan Mea," jawab Kelvin. "Aku di sini juga menjaganya bos. Dia sudah hampir 10 menit di dalam," jawab Jim. Kelvin mengerti, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam toilet. Kelvin berada di tengah lorong, jika ke kanan adalah toilet khusus pria.
dan ke kiri arah toilet wanita. Akhirnya Kelvin dengan percaya diri berjalan ke arah toilet wanita. Dia mengamati satu persatu pintu yang tertutup. "Hei Tuan, Anda salah masuk kamar mandi, ini khusus untuk wanita," ujar seorang wanita yang baru saja keluar dari dalam salah satu bilik itu, tetapi Kelvin tidak peduli. Dia terus mengamati di mana Mea berada. Sebuah pintu paling ujung terbuka, Kelvin bisa melihat Mea keluar sambil memegang kepalanya. Jalannya juga terhuyung menuju ke arah wastafel di depannya. Mea sama sekali tidak menyadari jika ada Kelvin di sana. Jika tadi Kelvin hanya diam saja dan tidak mendekat, sekarang dia berjalan menghampiri Mea yang masih sibuk mencuci mukanya di wastafel itu. "Mea," gadis itu menoleh ke arah samping dan menyipitkan matanya. Entah efek alkohol atau apa, dia tidak bisa melihat dengan jelas pria yang ada di sampingnya ini. Namun, sedetik kemudian Mea tersenyum dan menarik kemeja Kelvin hingga membuat pria itu maju ke depan. "Ternyata kamu, ya. Tenang saja, jangan khawatirkan aku," ujar Mea sambil tersenyum. Kemudian gadis itu langsung ke TKK bibir Kelvin dengan kasar dan menggebu. Tentu saja hal itu membuat Kelvin sangat terkejut. Namun, Kelvin juga tidak mendorong tubuh Mea, pria itu malah membalas ciuman Mea dengan lembut. Setelah dirasa Mea kehabisan nafas, Kelvin melepaskan ciuman mereka. Mea tertawa kecil, kemudian memegang bibir Kelvin dan mengelusnya. "Ternyata bibirmu manis juga ya, aku suka ciumanmu, Jim." Setelah mengatakan itu Mea berjalan meninggalkan Kelvin yang masih mencerna dengan apa yang barusan dia dengar. "Jim, apa gadis itu mengira jika aku Jim?" Berani-beraninya gadis lugu itu mencium Jim. 3. Mea akan keluar dari dalam bar dalam keadaan yang masih pusing dan mabuk. Dia berjalan sempoyongan dan akan terjatuh. Beberapa kali dia menabrak seseorang, untung saja pada tidak marah. Namun, kali ini sepertinya Mea salah menabrak seseorang, karena orang itu juga sedang mabuk dan sepertinya sedang tidak ingin diganggu. "Bro, woi, kalau jalan tuh pakai mata. Dasar jaleng." Mea yang mendengar itu langsung berhenti dan berusaha menatap pria yang berada di depannya itu. Namun, karena pandangannya masih saja tidak jelas, wanita itu hanya bisa mengucapkan maaf. "Sorry," setelah mengatakan itu Mea bermaksud untuk menyingkir dan melewati cowok tersebut, tetapi tangannya langsung dicekal karena sepertinya cowok itu masih tersinggung. "Mau kemana lo? Gara-gara lo udah bikin mood gue jelek, sekarang lo ikut gue bersenang-senang," Mea melawan dan menarik tangannya. "Lepas, brengsek. Gue udah minta maaf. Bro, buff." Sebuah bogeman melayang pada rahang cowok itu dan membuat Mea langsung menjerit. "Pergi kau, sial!" Seru Kelvin menonjok pria itu 2 kali hingga tersungkur. Kelvin yang baru keluar dari toilet dan langsung mencari keberadaan Mea yang ternyata sedang bersitegang dengan seorang pria, akhirnya Kelvin berhasil menyelamatkan Mea dari pria asing itu. Mea terlihat ketakutan, badannya langsung bergetar melihat adegan baku hantam di depannya tersebut. "Stete, jangan takut, aku di sini." Kelvin langsung mendekap Mea dan melindungi gadis itu. Mea yang menyadari bahwa itu adalah suara Kelvin langsung mendongak. "Kelvin, kau kenapa ada di sini?" Kelvin menunduk, sempat mengumpat dalam hati karena Mea benar-benar membuatnya marah karena tadi menciumnya secara langsung tetapi tidak sadar jika itu dirinya. Tentu saja dia tidak sadar, apakah aku harus senang atau sedih karena dia menganggapku orang lain. Tapi setelah ini akan kupastikan jika aku adalah orang yang aku inginkan, bukan pria apalagi Jim. Batin Kelvin. Ini aku. "Ayo aku antar pulang, ini sudah malam," ujar Kelvin berusaha sabar. Namun, Mea malah melepaskan pelukan Kelvin dan menghindar dari pria itu. Mea tidak menyangka jika Kelvin ada di situ dan menolongnya. Bukankah tadi Kelvin sedang menjemput kekasihnya?
Terima kasih, aku akan pulang bareng teman-temanku. Permisi, Mea melangkah mundur dan berbalik. Dia tidak mau berurusan dengan Kelvin lagi. Mea tidak ingin hatinya sakit lagi. Cara yang paling ampuh adalah menghindari Kelvin. 4. Dan pergi jauh jika ada pria itu. Karena Mea sendiri masih belum bisa mengontrol hatinya. Terkadang dia masih suka curi pandang diam-diam pada pria dewasa yang mapan dan tampan ini. Seperti tadi contohnya, Mea menyadari jika Kelvin ada di bar ini dan dia masih juga membuntuti Kelvin yang keluar karena mengangkat panggilan telepon. Aku harus pergi sebelum berhaluan. Batin Mea. Dia tidak tahu di mana teman-temannya tadi berada, gara-gara wine sialan itu membuatnya jadi tidak waras. Mea tidak bisa melihat dengan jelas karena kepalanya pusing membuat pandangannya kabur. Namun, belum sempat Mea menemukan keberadaan teman-temannya, sebuah tangan sudah menarik bahunya dan membawakan keluar dari tempat tersebut. Mea tahu siapa itu, dia berusaha memberontak, tetapi tangan Kelvin lebih besar dan rangkulan itu semakin kuat hingga membuat Mea tidak bisa melepaskan. Om, kenapa maksa sih? Aku nggak mau pulang sama Om, aku mau pulang sendiri. Jangan ngeyel. Teman-teman kamu semua sudah pada mabuk dan mereka tidak bisa menyetir, jadi sekarang kamu harus pulang bareng aku, ujar Kelvin lembut. Dia tidak marah atau emosi dengan penolakan Mea. Justru dia merasa senang karena melihat sikap Mea yang seperti ini. Membuat Kelvin merasa tertantang. 2. Mea akhirnya menyerah dan menurut saja, sepanjang perjalanan Mea menutup mata karena tidak mau berinteraksi dengan Kelvin. Dia berusaha terlihat tertidur karena benar-benar merasa muak dengan lelaki itu. Mea berusaha mengontrol hatinya agar tidak menanyakan tentang keberadaan Kelvin di bar itu dan lebih baik dia memejamkan matanya saja. Kepalanya masih terasa berat dan dia benar-benar mengantuk sekarang. 5. Rhea tengah menjemur baby Vincent di halaman belakang bersama babysitter dan satu pelayan yang menemani. Besok waktunya imunisasi tuan muda, nyonya ujar sang babysitter. Lia mbak, saya juga ingat kok. Oh ya, tolong siapin mandinya Vincent ya, sepertinya dia sudah mulai berkeringat, kita masuk dulu deh biar keringatnya kering terus abis itu mandi, ujar Rhea. Kemudian dia mendorong troli Vincent dan membawanya masuk. Biar saya saja, nyah, ujar pelayan paruh baya itu. Tidak apa-apa, Big. Saya bisa kok, lagian nggak berat, jawab Rhea tersenyum. Semua pelayan kagum dengan sifat dan sikap Rhea, meskipun sudah menjadi nyonya besar, tetapi wanita itu tetap rendah hati dan bersahaja. Membuat Rhea menjadi idola para pelayan di rumah besar itu. Nyonya baik banget, bisik salah satu pelayan baru. Ya, dia memang baik. Tuan muda memang tepat memilih Nyonya Rhea untuk menjadi istrinya, jawab Lucy. Sedangkan di sisi lain, Mea sudah selesai berdandan dan akan pergi ke kampus karena dia ada mata kuliah pagi, dia sudah siap untuk berangkat. Mea melangkahkan kakinya menuju mobil yang sudah disiapkan beserta sopirnya. Sepertinya kakaknya masih di halaman belakang, tadi saat sarapan Mea sudah berpamitan. Pak Joni, ke kampus sekarang, iya. Baik, Non, Joni adalah salah satu supir di keluarga itu. Tapi nanti mampir ke minimarket ya Pak, mau beli coklat ujar Mea. Gadis itu masuk ke dalam mobil. Lia, Non. Nona lagi pengen makan coklat. Lia Pak, katanya coklat bisa bikin mood baik, saya mau nyoba, ujar Mea. Pak Joni hanya mengangguk sambil mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kampus Mea. Kelvin sejak tadi tidak fokus, dia bahkan hampir lupa mengarahkan beberapa klien untuk ke tempat meeting karena pikirannya sedang tidak ada di tempatnya. Kenzo yang tengah melakukan presentasi sejak tadi sebenarnya mengawasi gerak-gerik asisten pribadinya ini. Baru kali ini dia melihat Kelvin yang bertingkah aneh. Setelah 1 jam kemudian, acara meeting dengan klien dari Singapura itu selesai,
Kelvin menunggu Kenzo keluar dari ruangan, tetapi sepertinya Kenzo masih belum ingin keluar karena tuannya itu malah duduk sambil bersandar dan memutar-mutar kursinya. 6. Kau kenapa, Kelvin? Sepertinya nyawamu tidak ada di sini, tanya Kenzo. Tidak tuan, mungkin karena saya sedang banyak pikiran, atau mungkin juga sedang tidak enak badan, jawab Kelvin ambigu. Yang benar yang mana? Tidak enak badan atau banyak pikiran? Tanya Kenzo mengerutkan kening. Kelvin jadi salah tingkah, dia menggaruk tengkuknya dan tersenyum canggung. Sebenarnya saya sedang banyak pikiran, tuan, jawab Kelvin akhirnya. Kenzo menghela nafas, sepertinya level banyak pikiran Kelvin sudah sangat akut, apakah Kenzo harus memberikannya izin untuk cuti? Kelvin, sepertinya kamu butuh istirahat. Kalau kamu memang banyak pikiran, segera selesai pikiranmu itu, aku beri kamu libur seharian ini, ujar Kenzo. Kelvin melebarkan matanya tidak percaya, tentu dia merasa sangat senang ketika mendapatkan cuti libur, dia ingin segera menemui seseorang yang sejak tadi selalu ada di pikirannya. Terima kasih, Tuan. Bagaimana kalau saya minta jatah cuti 1 hari lagi? Selama bertahun-tahun saya hampir tidak pernah mengambil jatah cuti saya, ujar Kelvin. Sepertinya Kelvin akan memanfaatkan situasi ini, dia harus menyelesaikan masalah hatinya yang sejak tadi terasa tidak menentu. Oke, aku berikan kamu cuti 3 hari kalau begitu, silahkan selesaikan urusan hatimu, jawab Kenzo. Kelvin tersenyum senang dan berterima kasih kepada Kenzo. Akhirnya Kelvin berpamitan dan pergi dari kantor. Sepertinya dia harus mencari tahu apa yang diinginkan hatinya saat ini. Dia tidak ingin apa yang dipilih salah. Mea baru saja selesai kuliah paginya, dia bergerak menuju kantin karena ingin mengisi perutnya yang sudah terasa lapar. Hai, Mea. Mea menoleh ketika namanya dipanggil. Gadis mengerutkan keningnya ketika melihat pria yang ada di hadapannya saat ini. Kelvin, kenapa kau ada di sini? Tanya Mea to the point menatap pria di hadapannya ini. Kelvin menarik nafas dalam-dalam berusaha menghilangkan kegugupannya. Entah sejak kapan dia jadi gugup seperti ini menghadapi Mea. Kenapa kamu memblokir namaku? Bisakah kamu membukanya? 7. Mea mengerutkan keningnya ketika mendengar permintaan dari Kelvin. Memangnya sejak kapan pria itu peduli dengan nomornya? Bahkan jika Mea menghubungi terkadang Kelvin akan mengabaikan panggilan tersebut. Bahkan chatnya tidak dibalas berhari-hari. Mungkin Kelvin akan menerima panggilannya juga disuruh Kenzo ataupun Rhea. Buat apa, Om? Kelvin terkejut ketika Mea memanggilnya Om kembali. Padahal akhir-akhir ini gadis itu memanggilnya dengan panggilan nama saja. Tadi juga dia masih memanggilnya dengan Kelvin tanpa embel-embel Om. Entah kenapa Kelvin lebih suka jika Mea memanggil dengan embel-embel nama saja. Kalau ada urusan penting aku tidak perlu mencarimu, jadi aku bisa langsung menghubunginya, jadi bisakah kamu membuka blokiran itu? Kening Mea semakin mengkerut. Memangnya urusan penting apa hingga membuat Kelvin mencarinya? Tidak pernah ada urusan penting di antara mereka kecuali Mea yang mengejarnya beberapa waktu lalu. Bahkan ucapan Kelvin yang mengatakan urusan penting terdengar begitu ambigu di telinganya. Selama ini Kelvin tidak pernah menganggapnya penting. Jadi urusan penting apa yang pria itu maksud? Jika dulu mungkin Mea akan merasa bahagia ketika Kelvin bersikap seperti ini. Namun, setelah mengetahui jika Kelvin memiliki kekasih, membuatnya sadar dan mundur teratur untuk mengejar pria dewasa itu, dia ingin menghilangkan perasaan ini dan belajar melupakan Kelvin. Bahkan jika dulu Mea selalu menghubungi pria itu setiap saat, tetapi Kelvin seolah seperti sedang dikejar oleh rentenir saja. Selalu ditanggapi dengan ketus dan dingin. Menurutku tidak perlu Om, jawab Mea sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Kelvin menahan dirinya. Pria itu mulai kesal dengan sikap Mea seperti ini. Acuh tak acuh dan mata itu tidak lagi berbinar ketika melihatnya.
Kelvin sungguh tidak suka. Ya, karena aku ingin mundur untuk mengejar Om. Aku nggak mau suatu hal yang berhubungan dengan Om Kelvin dan aku benar-benar ingin melupakan perasaanku padamu. Om Kevin sekarang sudah punya kekasih, jadi aku nggak mau menjadi perusak hubungan orang lain dengan keegoisanku ini. Kalau sudah tidak ada yang penting lagi aku mau masuk dulu Om. Permisi, Mea langsung berbalik tetapi tangannya dicekal oleh Kelvin. Tunggu, kenapa kau berhenti mengejarku? Kenapa kau ingin melupakan perasaanku padaku? Ya, aku capek dan aku sudah lelah. Setahun ini aku sudah mengejar cinta Om Kelvin, tetapi apa yang aku dapat? Om sama sekali tidak bisa menyukaiku karena aku terlalu kecil dan sekarang kamu sudah memiliki kekasih yang usianya jauh lebih dewasa daripada aku. Seharusnya Om tidak perlu bertanya kepadaku tentang sikapku akhir-akhir ini. Aku sudah merestui kamu dengan wanita itu, dan aku akan mundur untuk mengejarmu. Semoga kamu berbahagia dengan kekasihmu itu. Permisi, Mea berbalik dan langsung berlari pergi meninggalkan Kelvin. Matanya sudah berkaca-kaca dan sedetik kemudian air mata itu jatuh mengalir di pipinya. Mea tidak mau Kelvin melihatnya bersedih, dia terus berlari masuk ke dalam kampus kembali dan melupakan perutnya yang sudah lapar. 8. Sial, kenapa sih dia? Bukankah seharusnya dia senang kalau aku tidak mengganggunya lagi, kenapa sekarang malah dia yang mengganggu? Gumam wanita itu setelah duduk di kelas. Mea menjatuhkan wajahnya di atas meja, rasanya sedih sekali mengetahui nasib percintaannya yang seperti ini. Apa perlu dia mencari pria lain agar bisa secepatnya move on dan melupakan Kelvin? Karena sejujurnya dia masih menyimpan rasa di hatinya untuk pria dewasa itu. Sedangkan Kelvin masih berdiri mematung di sana, melihat punggung Mea yang sudah berlalu jauh dan masuk ke salah satu gedung universitas tanpa ingin memutuskan pandangan. Ada yang sesak di dadanya, entah kenapa dia merasa tidak suka dan ingin marah saja melihat sikap Mea yang seperti itu. Sial, apa tadi yang dia bilang? Ingin mundur mengejarku. Ingin melupakan perasaannya padaku. Aku tidak akan membiarkan. Kelvin mengepalkan tangannya dan berbalik berjalan menuju ke mobil yang terparkir tidak jauh dari tempat itu. Ada rasa tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Mea barusan, entah kenapa dia baru menyadari jika dia mulai nyaman dengan Mea yang terus berada di sisinya sepanjangan waktu. Gadis yang selalu dia abaikan sekarang berbalik ingin mengabaikannya. Mea bahkan sudah menyerahkan dengan semuanya termasuk terhadap perasaannya. Aku tidak akan membuatmu semudah itu melupakanku, Mea. Bahkan jika Kelvin harus membawanya ke atas ranjang agar Mea luluh, Kelvin siap-siap saja. Tetapi tahu jika hal tersebut pasti akan membuat Mea semakin menjauh. 9. Mea memutuskan untuk langsung pulang setelah melihat jika mobil Kelvin tidak ada di depan kampus. Sebenarnya dia sama sekali tidak menduga dengan perubahan Kelvin yang seperti ini. Ma justru akan lebih lega jika Kelvin masih bersikap seperti dulu. Dia benar-benar sudah berniat untuk melupakan perasaannya terhadap Kelvin. Dia ingin fokus untuk kuliahnya saja sekarang. Mea, kau mau kemana? Suara seorang pria menghentikan langkah Mea. Gadis itu menoleh dan melihat Jim yang tengah berjalan ke arahnya. Entah kenapa melihat Jim, Mea jadi teringat dengan ciuman panas mereka waktu di bar. Mea merasa malu dan dia harus meluruskan jika itu hanya sebuah ketidaksengajaan. Aku mau pulang. Oh ya Jim, tentang kejadian di bar waktu itu, aku meminta maaf. Aku sedikit mabuk dan sama sekali tidak ingat dengan apa yang aku lakukan, ujar Mea. Jim mengerutkan keningnya, kejadian apa yang dimaksud oleh Mea. Aku tidak mengerti apa maksudmu, sehingga kau harus minta maaf padaku. Kejadian apa? Tanya Jim. Mea merasa jika Jim melupakan kejadian itu, sehingga dia harus menjelaskan dengan detail, agar di kemudian hari tidak ada kesalahpahaman. Jim sendiri baru ingat, apakah masalah ciuman sekilas waktu itu.
Dan Mea berteriak histeris padahal itu hanya menempel sekilas. Meski begitu, itu bukan salah Mea dan itu adalah salahnya. Waktu itu loh, di toilet. Kamu tiba-tiba datang dan aku merayumu dengan menciummu terlebih dahulu. Jawab Mea membuang pandangannya ke arah lain karena dia sebenarnya malu untuk mengakui itu. Jim kali ini melebarkan matanya, dia ingat jika yang masuk ke dalam toilet adalah Kelvin, apakah Mea mengingat jika itu adalah dirinya? Mea ternyata salah paham dan pasti Kelvin sekarang sangat marah terhadap gadis itu. Mea, itu sebelum bukan aku, kamu salah orang, ujar Jim menggaruk kepalanya yang sudah gatal. Mea mengerutkan keningnya, maksudnya. Cowok itu bukan kamu. Lalu siapa? Apakah Jim harus mengatakan jika dia adalah salah satu orang yang disuruh oleh Kenzo untuk menjaga Mea? Dia juga harus menjelaskan jika yang masuk ke dalam toilet itu adalah Kelvin dan bukan dirinya, tetapi bagaimana cara Jim mengutarakannya. Jim, katakan. Aku tahu kok kalau kamu ini adalah anak buah Kak Kenzo, jadi kamu bisa cerita apa saja padaku setelah ini, ujar Mea membuat Jim terkejut. Akhirnya karena Mea sudah mengetahui semuanya, Jim harus mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah Tuan Kelvin. Waktu itu aku berjaga di luar toilet dan Tuan Kelvin memaksa masuk untuk mencarimu, jawab Jim tidak enak sendiri. Apa? Nggak mungkin yang aku cium itu Om Kelvin. Dia mana mau aku cium, jawab Mea berkacak pinggang. Antara masih percaya atau tidak. Jim mengedikkan bahunya, dia juga tidak tahu bagaimana adegan ciuman itu berlangsung, tetapi yang pasti durasinya. 10. Tidak sebentar karena dia mengetahui berapa lama waktu Kelvin masuk ke dalam ruangan dan keluar setelahnya. Waktu itu aku di luar toilet untuk menjagamu karena kamu lumayan mabuk. Tiba-tiba Tuan Kelvin datang dan mencarimu. Aku hanya memberitahunya jika kamu ada di dalam, dan Tuan Kelvin masuk begitu saja. Aku tidak tahu kalau Tuan Kelvin masuk ke dalam toilet khusus wanita, jawab Jim jujur. Mea semakin linglung, jadi apakah karena hal itu membuat Kelvin menjadi berubah kepadanya? Kenapa dia jadi merasa malu sekali? Oke, Jim. Makasih atas penjelasannya, ujar Mea tersenyum canggung. Dia merasa malu karena telah mengakui perbuatannya yang ternyata mencium Kelvin. Tolong jangan cerita pada siapapun, anggap saja itu adalah kejadian yang tidak disengaja karena aku sedang mabuk parah, lanjut Mea. Jim mengangguk dan tersenyum, dia tahu Mea tengah malu, iya, sama-sama. Kalau mau pulang kamu bisa menghubungi salah satu supir keluarga, karena mereka tidak tahu kalau kamu akan pulang cepat, ujar Jim. Aku akan naik taksi aja, lagian aku akan mampir ke suatu tempat, jadi mending pergi sendiri, aku juga membutuhkan waktu untuk diriku sendiri, jawab Mea. Jim mengerti keinginan Mea, gadis itu memang selalu mendapatkan pengawalan yang ketat dari Tuan Kenzo. Aku pergi dulu, iya. Oke, hati-hati ya. Aku masih ada jam kuliah setelah ini, ujar cowok itu. Lia? Oh ya Jim. Ayo kita temenan sekarang, Mea mengulurkan tangannya pada Jim. Dengan senang hati cowok itu membalas jabatan tangan Mea. Oke, Mea. 11. Kelvin melirik layar ponselnya yang sejak tadi berdering, menandakan jika ada panggilan masuk. Nama Karina tertera di sana, tetapi dia sama sekali tidak ingin mengangkatnya. Dia tahu jika di jam makan siang seperti ini pasti Karina akan mengajaknya makan siang di luar. Seperti beberapa bulan kebelakang ini meskipun sejak awal Kelvin memang tidak terlalu menanggapi Karina, tetapi wanita itu juga tidak pantang menyerah. Seperti Mea, namun gadis itu sekarang sudah memutuskan untuk menyerah mengejarnya. Astaga! Kenapa jadi rumit seperti ini? Kelvin mengusap wajahnya kasar. Dia sejujurnya ingin mencoba membangun hubungan dengan Karina, tetapi entah kenapa tidak ada rasa nyaman sama sekali. Bahkan Kelvin merasa risih jika bersama wanita itu.
Karina sosok yang cantik, dewasa, mandiri, dan yang paling penting adalah Karina usianya sudah lebih dewasa. Dulu Kelvin menginginkan Karina karena ingin melihat Mea berhenti mengganggunya, tetapi setelah keinginannya tercapai dan Mea bahkan meremblokir nomornya sekarang, Kelvin malah merasa tidak terima. Dia kebingungan sendiri seperti hari ini, dia bahkan dengan terang-terangan meminta Mea untuk membuka blokirnya. Tetapi sepertinya kali ini Mea benar-benar serius dengan ucapannya yang ingin berhenti mengejar Kelvin. Sial, aku nggak tenang kalau nggak begini. Kelvin mengambil ponselnya yang berada di atas dashboard dan melihat 3 panggilan tidak terjawab dari Karina. Pria itu membuka layarnya dan mencari nomor Mea, ternyata masih tetap sama tidak bisa dihubungi karena Mea belum membuka blokirnya. Kelvin mencoba untuk mengabaikan seperti biasanya, dia beralih menelpon Karina untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan Kelvin untuk wanita itu. Dalam 4 minggu terakhir ini mereka memang lebih intens bertemu. Dalam dering pertama panggilan itu pun langsung terangkat. Terdengar suara seorang wanita yang beberapa minggu ini selalu dia dengar, tetapi tidak mampu menggetarkan jantungnya sama sekali. Halo Kelvin, kenapa baru nelpon? Aku udah telepon kamu dari tadi tetapi nggak diangkat-angkat, apa kamu sibuk? Ya, aku memang sibuk akhir-akhir ini, maaf. Nggak apa-apa kok, aku bisa mengerti kesibukan kamu karena aku juga merasakan bagaimana sibuknya bekerja di sebuah perusahaan besar seperti itu, hehe. Karina tertawa kecil di seberang telepon. Sejujurnya Kelvin menilai jika Karina ini adalah wanita baik-baik dan terlihat tulus meskipun beberapa bulan dia gencar mengejarnya. Tetapi menurut Kelvin memang Karina betul menyukainya. Ya, memang betul, apakah masih ada waktu untuk kita makan siang bersama? Masih banyak, tersisa 45 menit, kamu mau aku jemput atau kamu yang jemput aku? Biar aku saja yang jemput kamu. Oke deh, baik Kelvin. 12. Setelah itu Kelvin menutup teleponnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Karina dan mencari tahu apa yang sebenarnya hatinya inginkan. Kelvin melajukan mobilnya ke perusahaan Karina yang tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Hanya membutuhkan waktu 10 menit dia sampai dan ternyata Karina sudah berada di depan kantor menunggunya. Kelvin berhenti tempat di samping Karina membuka pintu untuk keluar. Hai, kok udah sampai? Kamu tadi berada di dekat sini ya? Ya, aku tadi ada di depan PT Andromax, jadi sekalian langsung ke sini, jawab Kelvin. Karena memang perjalanan dari kantornya sendiri membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai di kantor Karina. Ayo masuk, Karina mengangguk dan masuk ke dalam mobil Kelvin ketika pintunya sudah dibukakan oleh kekasihnya itu. Ya, Karina dan Kelvin sudah jadian sebulan yang lalu. Tentu saja hal itu membuat Karina begitu bahagia. Dia benar-benar mencintai Kelvin dan berharap bisa bersama dengan pria itu melaju ke jenjang pernikahan. Meskipun awalnya sikap Kevin selalu dingin kepadanya, tetapi akhirnya dia bisa meluluhkan kebekuan hati pria tersebut. Kita makan di tempat biasa? Tanya Karina. Kelvin terlihat berpikir sebelum dia menjawab. Tidak, aku ingin makan di tempat lain, kamu mau kan? Kelvin ingat sebuah rumah makan sederhana yang berada tidak jauh dari kampus Mea. Beberapa bulan yang lalu Mea pergi mengajak Kelvin untuk makan di situ, gadis itu merengek dan memintanya untuk mengantarkan makan di restoran sederhana di dekat kampusnya. Dulu tentu saja Kelvin mengantar Mea dengan berat hati bahkan dengan keterpaksaan. Namun, sekarang entah kenapa tiba-tiba Kelvin ingin makan di tempat itu lagi. Tentu saja aku mau, dimanapun tempatnya kalau ada kamu aku pasti suka, jawab Karina tersenyum. Tidak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah restoran sederhana. Awalnya Karina mengernyit karena Kelvin mengajaknya ke restoran seperti ini. Tempatnya tidak terlalu besar dan bukan restoran bintang 5 ataupun restoran mahal-mahal seperti di kota Jakarta lainnya.
Kita akan makan di sini. Tanya Karina akhirnya setelah melihat Kevin melepaskan sabuk pengaman dan membuka pintu mobilnya. Lia, apa kamu nggak suka tempatnya? Tanya Kelvin melihat Karina dengan tatapan yang sulit diartikan. Gestur tubuh wanita itu seolah merasa aneh ketika melihat restoran sederhana itu. Kenapa dikatakan sederhana? Karena itu adalah rumah makan warteg yang menjual beberapa menu makanan daerah seperti daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Enggak kok, aku suka. Ayo kita masuk. Karina berhasil merubah mimik wajahnya dengan tersenyum lebar, kemudian dia keluar mengikuti Kelvin masuk ke dalam restoran sederhana itu. Kelvin mengamati sikap Karina yang sepertinya enggan masuk ke sana namun dipaksakan. Akhirnya keduanya duduk di tengah-tengah, di sebuah kursi kayu yang disediakan di rumah makan itu. 13. Kamu mau pesan apa? Samakan aja sama kamu, jawab Karina masih berusaha tersenyum. Tiba-tiba ide jahil terlintas di pikiran Kelvin, dia akan memesan makanan yang dulu dipesan oleh Mea. Pak, saya mau pesan nasi sama semur jengkol, sayurnya pakai oseng tempe dan lauknya pakai telur asin. Iya Pak, 2 porsi. Minuman es jeruk 2, ujar Kelvin. Oh baik Tuan, jawab pemilik warung makan. Mohon ditunggu sebentar. Karina menganga lebar mendengar makanan yang dipesan oleh Kelvin. Jengkol. Kelvin mengangguk. Lia, kamu nggak suka? Kalau nggak suka ganti aja, ujar Kelvin. Sebenarnya aku belum pernah makan jengkol, siapa tahu rasanya enak dan aku suka, hehehe. 14. Akhirnya makanan pesanan Kelvin sudah tersedia di meja. Kelvin langsung menyantap makanan yang amat disukai oleh Mea itu. Dia mulai tahu makanan kesukaan gadis kecil itu setelah sering diajak makan di luar. Dia sudah bukan gadis kecil lagi, dia sudah menjelma menjadi remaja yang cantik dan sekarang jutek, batin Kelvin membuatnya tersenyum sendiri. Kelvin, ini semua enak ya? Kelvin mendongak menatap Karina. Lia, enak banget. Kamu nggak suka? Kalau nggak suka kita ganti menu aja, nggak usah dimakan, ujar Kelvin melihat wajah Karina yang terlihat enggan, tetapi sepertinya wanita itu masih menjaga image di depan Kelvin. Nggak usah, aku mau nyoba. Kok kamu jadi kayak gini makanannya? Biasanya masakan barat atau Asia? Ini menu baru favoritku, enak loh, coba jengkolnya itu, tunjuk Kelvin pada jengkol yang ada di piring Karina. Iya. Ini aku mau coba. Karina mulai menyendok makanan yang baru pertama kali ia lihat itu. Biasanya Karina suka makan masakan Jepang atau Korea. Dia tidak pernah suka makanan daerah, maklum sejak menjadi sekretaris dan gajinya mahal, membuat hidup Karina juga berubah menjadi wanita elit kelas menengah ke atas. Jajaran para sekretaris seksi dan cantik di Indonesia. Karina menatap horor pada jengkol itu, tetapi karena tidak ingin mengecewakan Kelvin, akhirnya dia mencoba mencicipi makanan tersebut. Rasanya aneh, hehe. Karina berhasil memasukkan sesuap nasi dan sepotong jengkol ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit demi sedikit dan berhasil menelannya. Glek. Sial, kalau bukan karena Kelvin, aku nggak mau makan makanan ini, Rasanya menjikan. Batin Karina. Kelvin tersenyum dan menyendok lagi makanan itu ke dalam mulutnya, dia benar-benar menikmati masakan kesukaan Mea itu. Gadis sederhana seperti kakaknya, Rhea yang sekarang sudah menjadi istri atasannya dan menjadi Nyonya Dimitri yang berkelas meskipun masih sederhana. Membayangkan Mea, Kelvin jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa senyum-senyum? Lagi bayangin apa? Tanya Karina. Oh, nggak bayangin apa-apa, gimana suka nggak sama telur asinnya? Belum coba, hehehe. Mau habisin ini dulu, jawab Karina masih berusaha menyendok makanan itu lagi ke dalam mulutnya. Kelvin tersenyum tipis saat melihat Karina yang memakan jengkol dengan menahan mual,
Sepertinya dia sudah tidak tahan lagi. Karina menutup mulutnya dan berlari ke arah wastafel. Huk! Karina akhirnya memuntahkan makanan yang belum sempat dia telan. Kelvin langsung berjalan ke arah 15. Wanita itu dengan panik, dia merasa kasihan terhadap Karina yang ternyata mual-mual setelah makan jengkol. Kamu nggak apa-apa, Rin? Mas, aku mual. Aku nggak mau makan itu lagi, jawab wanita itu setelah membasuh mulutnya dan wajahnya. Ya udah, nanti beli di restoran favorit kamu aja, aku habisin makananku dulu. Karina mengangguk. Dan hal-hal menyebalkan itu berlangsung beberapa hari. Kelvin memang tidak langsung menolak Karina atau memutuskan hubungan dengan wanita itu. Tetapi sikap jahil yang tidak disukai Karina membuat wanita itu berakhir ilfil dengan Kelvin. Mea berjalan keluar dari dalam kamar dan turun ke lantai bawah. Dia ingin mengambil makanan di kulkas karena merasa elaparan padahal baru 1 jam lalu dia makan malam. Non Mea, mau kemana? Tanya Lucy yang melihat Mea berjalan ke arah dapur. Mau ambil makanan Mbak? Lapar, jawab Mea tersenyum sambil mengelus perutnya. Mau saya ambilkan? Nggak usah Mbak, Mbak Lucy tidur aja, tolak Mea. Lucy mengangguk dan meneruskan berjalan ke arah paviliun belakang. Sedangkan Mea membuat kulkas untuk mencari makanan ringan untuk mengganti perutnya yang tiba-tiba lapar. Snack ini kayaknya enak deh, gumam Mea mengambil snack kentang yang berada di dalam kulkas khusus tersebut. Lagi cari apa? Astaga! Mea terkejut saat tiba-tiba Kelvin berada di belakangnya. Om ngagetin aja. Kelvin terkekeh melihat Mea yang seperti itu. Maaf, tadi haus. Mau nyari air minum? Ternyata kamu ada di dapur juga, jawab Kelvin tersenyum kecil. Mea mendengkus, dia malu sekali jika harus berhadapan dengan Kelvin karena masalah ciuman itu. Sudah beberapa hari ini dia sengaja menghindari Kelvin, Mea juga tidak mau mengungkitnya, biarlah Kelvin menganggapnya sedang mabuk dan tidak sadar, Mea memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dia tidak mau berinteraksi dengan Kelvin lagi. Mea juga harus menjaga hatinya, dia juga tidak ingin membuat perasaannya sakit hati karena susah move on dari pria itu. Mea, mau kemana? Kelvin menghentikan langkah Mea. Pria itu langsung menghadang tubuh gadis itu. Minggir Om, aku mau balik ke kamar, ujar Mea menatap tajam ke arah Kelvin. Tunggu, aku mau ngomong sama kamu. Kelvin masih berusaha menghalang-halangi Mea. Mea melirik sinis pada pria dewasa itu, kenapa sikap Kelvin jadi seperti ini di saat dia sudah ingin melepaskan. 16. Gak ada yang perlu diomongin Om, aku ngantuk mau tidur. 1. 17. Please, Mea. Jangan menghindar lagi, cutiku selama 3 hari sudah habis dan tidak menghasilkan apa-apa gara-gara kamu menghindariku terus, ujar Kelvin. Mea mengerutkan keningnya, memangnya apa hubungan cuti dengan dirinya? Om, kenapa sekarang kamu jadi labil banget, sih? Ketus Mea. Gadis itu merasa jika Kelvin memang sangat labil, bukankah dulu Kelvin menginginkan jika dirinya tidak selalu menempel dan kalau bisa menjauh sejauh-jauhnya dari pria itu. Aku tidak labil dan berhenti memanggilku Om. Karena aku bukan Om kamu. Ujar Kelvin frustasi. Dia sekarang benar-benar kesulitan hanya untuk bisa bicara dengan tenang dan damai, tidak ada penolakan dari yang seperti ini. Terus aku harus manggil apa? Lagian usia Anda itu sudah tua, hampir 40 tahun dan aku masih 19 tahun jadi wajar bukan kalau Anda saya panggil Om. Kelvin tercekat mendengar ucapan Mea, entah kenapa dia merasa Mea membalikan semua ucapannya yang dulu. Mea, aku sudah tua, usiaku hampir 40 tahun dan seharusnya kamu menghormatiku seperti Om kamu sendiri. Jangan berharap lebih dengan hubungan yang kau impikan itu karena kita tidak pantas. Glek. Kelvin menelan salivanya kasar,
dia mengingat semua ucapan itu yang ditunjukkan kepada Mea agar gadis itu tidak selalu mengejarnya dulu. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah, bahkan sepertinya perasaannya juga berubah. Kelvin akan menjilat ludahnya sendiri. Dan mulai sekarang aku akan menganggap Anda sebagai om saya, atau bila perlu sebagai orang asing sekalian, lanjut Mea dengan sikap yang jutek. Sungguh Kelvin serasa gemas dengan Mea yang jutek seperti ini, jika dulu gadis itu selalu cerewet dan akan menggodanya di setiap waktu ketika bertemu, tetapi sekarang Mea akan selalu menghindarinya dan bahkan bersikap sangat ketus terhadapnya. Kelvin berjalan mendekati Mea, otomatis membuat wanita itu memundurkan langkahnya dan baru bisa berhenti setelah menabrak meja makan, tetapi Kelvin sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Om, stop. Berhenti di situ. Jangan mendekat atau aku akan teriak. Seru Mea mengangkat kedua tangan ke depan untuk menahan tubuh Kelvin agar tidak semakin mendekat. Kalau gitu bisa nggak kita ngobrol baik-baik? Jangan kabur-kaburan lagi, Hem. Ya sudah, kita ngobrol di taman aja, aku kasih waktu 30 menit, aku masih banyak tugas kuliah yang harus aku selesaikan, jawab Mea menahan debaran jantungnya yang sejak tadi bertalu kencang. Meskipun sebenarnya dia berusaha menguatkan diri untuk tidak luluh lagi oleh pesona Kelvin, gadis itu juga masih tahu diri jika pria dewasa di hadapannya ini sudah memiliki seorang kekasih yang bahkan sangat cantik, jadi Mea. 18. Tentu tidak akan merasa percaya diri jika Kelvin telah berubah menyukainya. Akhirnya Mea berjalan mendahului Kelvin keluar rumah dan menuju taman belakang. Kelvin masih senyum-senyum saja melihat Mea yang seperti itu. Dia bahkan sudah melupakan jika gadis yang dikejar adalah gadis yang 1 tahun lalu dia katai sebagai anak yang masih bau kencur. Mau bicara apa sih? Aku kasih waktu 20 menit, karena aku tidak bisa berlama-lama berdiri bersamamu di sini, lagi-lagi Mea seakan membalikkan ucapannya. Jika dulu Mea yang selalu meminta waktu bicara kepadanya dan hanya diberi waktu sedikit oleh Kelvin, sekarang sepertinya Mea membalaskan dendamnya. Padahal aku ingin bicara banyak dan panjang lebar, tetapi kalau kamu sibuk aku akan bicara semestinya, jawab Kelvin menurut. Dia tidak mau jika Mea lebih menghindarinya lagi. 23 menit lagi. Ah, baiklah. Sebenarnya begini, beberapa malam yang lalu, waktu di bar itu adalah aku Mea, lelaki yang kau cium itu adalah aku. Terus, Mea sudah memikirkan hal ini, jika Kelvin akan mengatakan hal tersebut dan menertawainya karena telah berani mencium Kelvin, dia akan semakin bersikap tidak peduli dan tidak akan mau bertemu dengan pria itu lagi. Kamu harus tanggung jawab, Mea melotot mendengar ucapan Kelvin. Tidak, waktu itu aku mabuk dan aku sama sekali tidak ingat siapa yang aku cium, bahkan aku mengira jika pria yang waktu itu adalah Jim. Jadi sepertinya tidak usah diperpanjang lagi. Seharusnya Om mengerti kalau orang mabuk pasti tidak bisa mengingat kejadian yang dialaminya, bukan? Kelvin mendes, entah kenapa sekarang dia merasa jika Mea benar-benar menghindar dan membencinya. Mea, apakah kamu berubah karena aku mengenalkanmu dengan Karina? Mea mendengus ketika mendengar pertanyaan Kelvin. Tentu saja dia harus berubah karena dia tidak ingin hatinya semakin sakit setelah mengetahui jika pria yang selama ini dia cintai telah memiliki kekasih. Kalau memang masih nekat dia takut hilaf dan akan menjadi perusak hubungan orang alias pelakor. Terserah Om mau bilang apa, yang jelas waktumu sudah habis dan aku harus masuk ke dalam, permisi. Mea akan pergi tetapi tangannya dicekal oleh Kelvin. Pria itu memeluk Mea dan mendekapnya erat. Jantung Mea berasa akan lompat dari tempatnya, tetapi sedetik kemudian Mea tersadar dan mendorong tubuh Kelvin. Om, kamu harus jaga batasan, sekarang kamu sudah memiliki kekasih dan jangan bertindak menjadi pria yang jahat seperti ini. Kelvin menangkup wajah Mea dengan kedua tangannya. Aku sudah tidak memiliki kekasih, aku dan Karina sudah putus. 2. K. 19.
Kenzo sedang mengadakan rapat jajaran pimpinan direksi tahunan. Kelvin setia mendampinginya dan sejak pagi tadi raut wajahnya terlihat lebih cerah dan sumringah. "Kelvin, apakah kau baru menang lotre?" tanya Kenzo. "Ah, tidak tuan, saya hanya sedang bahagia saja," jawab Kelvin tidak berhenti tersenyum, persis seperti remaja yang tengah jatuh cinta saja. 20. Kelvin masih senyum-senyum sejak tadi, bahkan sampai jam makan siang pun dia tidak berhenti melunturkan lengkungan di bibirnya itu. Pria itu menatap layar ponselnya dengan fokus dan tidak bisa teralihkan sedikit pun dari benda pipih tersebut. Menunggu seseorang di sana untuk membalas pesannya. Entah kenapa dia merasa deg-degan dan senang di saat yang bersamaan. Kalau ada yang mengira jika Kelvin sudah jadian dengan Mea, jawabannya adalah salah besar. Kelvin seperti ini hanya karena Mea sudah membuka blokiran nomor Kelvin di ponsel gadis itu. Kelvin menggunakan sedikit ancaman dengan akan mencium Mea jika gadis itu tidak mau menuruti keinginannya. Akhirnya dengan terpaksa Mea membuka blokiran tersebut. "Kelvin, bagaimana hubunganmu dengan wanita itu?" Kelvin yang tengah fokus kepada ponselnya akhirnya mengangkat wajahnya ketika mendengar pertanyaan dari Kenzo. "Wanita yang mana, Tuan?" Kenzo berdecak mendengar ucapan Kelvin yang malah balik bertanya. "Memangnya kamu dekat dengan berapa wanita akhir-akhir ini?" Kelvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, merasa salah tingkah telah diberi pertanyaan seperti itu oleh bosnya. "Kalau yang Tuan maksud adalah Karina, saya dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lah, Tuan, hehehe," jawab Kelvin. Kenzo semakin memicingkan matanya melihat tingkah laku asisten pribadinya tersebut. "Jadi, kamu gagal lagi menjalin hubungan dengan seorang wanita?" Sebenarnya saya tidak begitu klik dengan dia, Tuan. Nyatanya dia tidak bisa menerima saya apa adanya, jadi lebih baik dilepaskan sekarang daripada nanti akan semakin sakit hati, jawab Kelvin sok bijak. "Sejak kapan kamu jadi pintar dalam masalah seperti ini?" Karena selama ini Kenzo tahu jika Kelvin memang sangat awam dengan yang namanya wanita ataupun cinta. Kelvin akhirnya berfokus pada bosnya itu, dia tidak jadi mengamati ponselnya yang sejak tadi belum mendapatkan balasan dari Mea. Tuan, sepertinya saya sedang dalam fase menyukai seorang wanita dan suka itu benar-benar sangat suka karena tiba-tiba saya merasa merindukannya atau terkadang ingin sekali bisa bertemu dengannya, jelas Kelvin. Kalau seandainya kita pernah mengecewakan wanita itu dan sampai membuat wanita itu menjauhi kita, sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tanyanya pada Ken Snow. "Hei, aku bukan pakar cinta ya. Kenapa kau bertanya seperti itu padaku?" Kenzo mendengus mendengar ucapan Kelvin yang menurutnya terasa semakin aneh itu. Jika dulu pria itu selalu berbicara masalah pekerjaan dan pekerjaan. 21. Entah kenapa tiba-tiba Kelvin berani membicarakan seorang wanita dan juga sepertinya dia telah meminta pendapatnya. "Saya sebenarnya sedang galau, Tuan. Dulu saya mengatakan padanya jika saya tidak menyukainya, bahkan mungkin saya telah membuat hatinya terluka dengan membawa wanita lain dan mengenalkannya sebagai pacar, tetapi setelah dia menjauh dan tidak mau bertemu dengan saya, entah kenapa saya merasa galau dan menyesal, saya rindu sama dia," ujar Kelvin. Kenzo bersedekap dada dan menatap Kelvin dengan tatapan tajam, sepertinya asisten pribadinya itu sedang galau karena masalah cinta. Kalau begitu kamu harus meyakinkan diri pada orang yang telah kamu lukai itu, jangan sampai dia merasa jika kamu hanya mempermainkannya saja, jawab Kenzo. Kelvin mengerti, tetapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf dan mengambil hatinya kembali. Mea baru saja selesai mengikuti mata kuliah siang hari, sejak tadi Mea sama sekali tidak fokus karena ponselnya terasa bergetar di dalam tas. Meski dia berusaha mengabaikan dan fokus kepada pelajaran yang dia ikuti, tetapi tetap saja ada rasa penasaran juga. Sekarang Mea sudah berada di kantin dan memesan makan untuk mengganjal perutnya.
Dia melihat ada 5 pesan dari Kelvin dan 3 panggilan tak terjawab dari pria yang sama. Mea tidak bisa untuk tidak tersenyum melihat tingkah Kelvin yang seperti ini. Apakah Mea boleh senang jika sang pejaan hati akhirnya luluh dan memperlakukannya lebih baik? Hai, kamu Mea kan? Mea menatap sosok tinggi dan tampan di hadapannya ini. Wah, ternyata benar, jadi kamu juga kuliah di sini. Devan. Lia, kita satu SMA dulu. Jawab cowok itu tersenyum lebar. Boleh duduk di sini. Silahkan, jawab Mea sebenarnya merasa sedikit enggan. Dulu dia sempat dibully hanya karena berurusan dengan cowok di depannya ini. Makasih ya, aku sebenarnya ingin minta maaf sama kamu Mea, gara-gara kamu jadi dimusuhi sama cewek-cewek itu, tapi kamunya menghindar terus. Aku jadi nggak enak sendiri, ujar Devan tiba-tiba. Cowok itu tersenyum tulus dengan wajah yang sendu. Mea hanya bisa menghela nafas, dia juga sempat merasa down karena menjadi bulan-bulanan para siswi fans garis keras Devan. Lia, kamu nggak salah kok, jawab Mea dan senyum tipis. Keduanya akhirnya mengobrol ringan sambil makan siang. Mea tidak menyadari jika ada seseorang yang mengambil gambar mereka dan mengirimkan kepada seseorang. 22. Kelvin menatap gambar yang baru saja dikirim oleh anak buahnya dengan wajah merah menahan amarah. Dia tidak suka melihat Mea bersama dengan cowok lain. Padahal dulu Kelvin biasa-biasa saja, tetapi sekarang rasanya dia tidak terima dengan apa yang dia lihat. Apa yang harus aku lakukan, Mea? Kenapa kamu jadi seperti ini? Gumam pria itu. Kelvin langsung menghubungi nomor Mea namun dia urungkan kembali. Tentu saja dia tidak berhak melarang Mea berteman dengan pria manapun. Bos, boleh saya minta tolong? 23. Kenzo tertawa terbahak-bahak ketika mendengar cerita dari Kelvin. Asisten pribadinya itu baru saja curhat jika dia merasa cemburu ketika melihat Mea bersama dengan laki-laki lain. Kenzo baru pertama kali ini mendengar curahan hati sang Aspri, yang sepertinya sedang menggalau karena masalah asmara. Jadi kali ini kamu ngaku kalau udah jatuh cinta sama Mea, gitu? Tanya Kenzo yang kali ini sudah bisa meredam tawanya. Sebenarnya saya bingung harus mendeskripsikan perasaan saya ini, Tuan. Selama setahun ini Mea selalu mengejar saya dan saya berusaha mengelak karena merasa jika saya ini sudah terlalu tua dan Mea masih anak-anak. Apa saya tidak seperti seorang pedofil, Tuan? Padahal jelas-jelas Mea sekarang sudah seperti wanita dewasa, ujar Kelvin. Kenzo manggut-manggut, Mea memang sudah mulai beranjak dewasa. Dia sudah hampir 19 tahun kan. Aku tidak ingat berapa umurnya, yang jelas dia secara bentuk tubuhnya sudah seperti wanita dewasa pada umumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu seperti pedofil adalah salah besar, kalau menurutku sih kamu masih pantas jika memang ingin menjadikan dia sebagai pasanganmu pasangan seumur hidup tentunya, bukan hanya untuk main-main saja karena umurmu juga sudah tidak muda lagi, Kelvin, ujar Kenzo. Siap Tuan, saya juga sudah berpikir jika ingin mengakhiri masa lajang saya ini, tetapi sekarang sepertinya Mea terlalu sulit untuk digapai, dia sudah terlanjur kecewa dengan saya karena dulunya saya selalu menolak dia, Tuan, jawab Kelvin lesu. Kenzo mengangguk paham, dia sedikit tahu cerita mengenai Mea yang mengejar Kelvin dengan tingkat kebucinan yang levelnya tinggi. Namun, Kelvin sama sekali tidak menyambut perasaan Mea dan malah meminta gadis itu untuk menjauhinya. Sepertinya saat ini Kelvin menginginkan dia membantunya agar bisa bicara baik-baik dengan Mea. Apakah kamu ingin aku meminta Mea agar mau makan malam denganmu? Kelvin terdiam sejenak sebelum akhirnya pria itu mengangguk lemah. Kelvin hanya malu dengan Kenzo karena telah menjilat ludahnya sendiri. Oke. Aku akan membuatmu bisa berduaan dengan Mea, tetapi setelah ini kamu harus usaha sendiri. Masa iya kamu yang biasanya pintar dalam segalanya harus kalah dalam menghadapi seorang gadis?
Mea menatap Rhea yang tengah menyusui putranya. Dia terlihat begitu telaten dan sangat luwes. "Kak, gimana rasanya jadi seorang ibu?" tanya gadis itu. Jadi seorang ibu itu adalah impian setiap perempuan, rasanya luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Mungkin kamu bisa merasakan sendiri kalau sudah punya anak," jawab Rhea tertawa kecil karena melihat sang adik yang malah mengerucutkan bibirnya. "Mana bisa punya anak, jomblo ngenes ini," ujar Mea dengan wajah dibuat sendu. 24. "Loh, kenapa nggak nyari kalau jomblo? Kamu cantik, pinter dan pasti banyak suka," ucap Mea menatap lekat adiknya. "Ya, meskipun Mea cantik tetapi dia tidak banyak yang suka tuh, atau mungkin karena dia yang tidak terlalu fokus dengan keberadaan pada cowok-cowok di sekitarnya yang sebenarnya ada yang menyukainya." "Ya, Mea selama ini selalu berporos pada Kelvin dan mengabaikan para cowok lain karena menurutnya tidak ada yang menarik dibanding dengan lelaki dewasa itu." "Siapa yang mau sama aku, Kak?" Tiba-tiba ponsel Mea berdering setelah menjawab kakaknya. Mea melihat nama Devan di layar, mau apa cowok itu meneleponnya. Tetapi Mea tetap mengangkat panggilan itu meski sedikit enggan. "Halo? Halo, Mea? Lia? Ada apa, Van?" "Enggak, cuma mau ngobrol sama kamu, pengen dengar suara kamu aja." Mea mengusap keningnya, maksudnya Devan ngomong seperti ini apa ya? Rhea yang mengamati ekspresi wajah Mea jadi penasaran. Dari cowok, Mea hanya mengangguk sebagai jawaban. Kemudian dia beranjak untuk kembali ke kamarnya karena tidak enak jika harus ngobrol dengan cowok di depan kakaknya. "Halo, Mea. Kamu masih ada kan?" Mea menutup pintu kamar kakaknya pelan sekali. "Kamu aneh deh, Van." "Aneh gimana? Aku kan ngomong sejujurnya." Mea jadi galau sendiri diperlakukan seperti ini. Seandainya Kelvin seperti Devan pasti Mea akan senang sekali. Kenapa harus mikirin dia lagi, sih? Batin gadis itu memukul kepalanya. Kelvin dan Kenzo baru masuk ke dalam rumah, mereka baru saja pulang dari kantor. Kenzo memutuskan untuk langsung pergi ke lantai atas dan bertemu dengan istri dan putranya. Kenzo sudah merindukan mereka. "Aku besok nggak ada jadwal, sih. Kamu mau ajak aku nonton?" "Lia, kalau kamu gak sibuk, hehehe. Kenapa kayak orang kencan, hahaha." Kelvin mendengar obrolan Mea yang tengah menerima telepon. Pria itu menghampiri Mea yang tengah berjalan turun. 25. Di tangga. Sepertinya Mea memang tidak jadi masuk ke kamarnya, dia ingin pergi ke lantai bawah dan duduk di salah satu sofa. Tetapi ternyata di sana ada Kelvin dan kedua mata mereka bertemu. "Mea, aku mau ngomong." Mea yang melihat gelagat Kelvin yang sepertinya sedang marah akhirnya mengakhiri panggilannya. "Ngomong apa Om?" "Jangan di sini, aku mau ajak kamu keluar." Kelvin langsung menarik tangan Mea. Main tarik-tarik aja." Mea begitu kesusahan untuk melepaskan diri karena genggaman tangan Kelvin sangat kuat. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," ujar Kelvin yang sudah duduk di belakang kemudi dan Mea duduk di sampingnya. Jujur, Kelvin begitu cemburu saat melihat Mea yang tertawa bahagia dengan cowok lain meskipun itu hanya di telepon. Kenapa Mea tidak bisa seperti itu saat bersamanya? Ataukah selama ini dia yang tidak menyadarinya saat Mea selalu semangat dan ceria dulu? Mungkinkah hari Mea sudah benar-benar lelah dengan Kelvin yang sama sekali tidak bisa melihat ketulusannya? 26. Mea menatap Kelvin dengan tatapan tajam, dia duduk sambil bersedekap dada dan tidak memalingkan wajahnya sejak 15 menit yang lalu. Sedangkan yang ditatap jadi salah tingkah sendiri. Kelvin menggaruk hidungnya yang tiba-tiba terasa gatal, entah kenapa dia jadi gugup seperti ini. Padahal biasanya dia selalu percaya diri dan tidak pernah gugup, bahkan ketika bertemu dengan pangeran Arab yang tengah menawarkan kerja sama kilang minyak di Dubai dengan nilai triliun Kelvin sama sekali tidak gugup.
Entah kenapa sekarang dia jadi mati kutu. Om, ada apa? Jangan buang-buang waktuku yang berharga hanya untuk melihatmu seperti ini. Lagi-lagi Kelvin harus menelan ludah kasar saat Mea membalikkan kata-kata yang dulu pernah dia ucapkan pada gadis itu. Mea dengan tenang melihat jam di pergelangan tangannya seakan dia tengah dikejar waktu dan tidak bisa leluasa untuk berlama-lama. Akhirnya Kelvin menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Mea, ayo jadi pacarku, aku sayang kamu dan aku nggak mau dicuekin seperti ini, jadi kamu mau kan? Mea terkejut mendengar ucapan Kelvin. Jantungnya sudah berdebar kencang dan wajahnya memerah. Ini Kelvin sedang nembak dia atau gimana? Kenapa dia merasa tidak suka Kelvin mengucapkan semua itu? Wajah Mea semakin memerah bukan karena malu-malu meong, tetapi karena menahan amarahnya. Mungkin jika Kelvin mengucapkan kata-kata ini beberapa bulan yang lalu sudah dipastikan jika hati Mea akan meleyot dan langsung memeluk Kelvin saat itu juga. Namun, nyatanya sekarang Mea sudah membentengi hatinya untuk pria dewasa ini. Mea sudah berjanji akan fokus untuk kuliah. Mumpung masih ada yang mau membiayai kuliahnya yaitu sang kakak Rea. Mea ingin bisa menjadi wanita sukses dan membalas kebaikan kakaknya. Dia tidak mungkin harus menggantungkan hidupnya kepada Rea dan Kenzo meskipun kakaknya itu sama sekali tidak masalah karena harta Kenzo tidak akan habis jika hanya untuk biaya hidup dan kuliah Mea. Kalau kamu mengatakan itu hanya karena aku cuek, oke sekarang aku nggak akan cuek tapi aku juga nggak bisa jadi pacarmu, Om. Aku udah mundur dan nggak mau ngejar kamu lagi, kamu tahu artinya kan? Aku udah nggak minat buat pacar-pacaran. Jadi lebih baik Om cari wanita lain saja, aku mau fokus kuliah dulu. Kretek. Kalau ada yang bisa mendengar suara patahan hari Kelvin saat ini pasti ingin sekali menertawakan pria tampan itu. Karena dia akhirnya bisa merasakan yang namanya patah hati karena seorang gadis yang dulu dia tolak mentah-mentah. Bukankah dulu dia juga pernah bilang pada Mea untuk mencari lelaki lain saja untuk dijadikan pacar? Kenapa sekarang Mea menjadi semakin pintar dengan memutarbalikkan semua ucapannya yang ternyata sangat menusuk hati itu? Jadi apakah dulu Mea juga merasa sesakit ini saat dirinya dengan mentah-mentah menolak perasaan gadis itu? Padahal sehari Kelvin bisa mengolah dulu perasaannya terhadap Mea, bukan langsung ditolak begitu saja. Sekarang sakit kan kalau mengingat semua kelakuan yang dia tunjukkan kepada gadis itu. Jadi kamu menolak saya. Kelvin mulai kembali ke mode formal. 27. Lia Om, aku pengen belajar dulu, kalau memang Om serius sayang sama aku, buktikan dan bikin aku luluh lagi, tapi kalau Om gak lakuin apa-apa dan nyerah begitu saja, ya sudah. Berarti kita bukan jodoh. Apa karena kamu dekat sama cowok lain, jadi kamu nolak aku? Mea langsung menggeleng sambil tersenyum miris. Mulai hari ini aku nggak akan menghindar lagi, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang udah aku kasih, karena jujur aku udah terlanjur banyak kecewa sama Om Kelvin. 28. Kelvin melihat jam di pergelangan tangannya, jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Dia sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu dengan Mea. Sejak kejadian beberapa hari yang lalu, Mea memang sudah tidak menghindar lagi. Tetapi sikap dia berubah menjadi lebih dingin dan ketus. Namun, Kelvin tidak masalah selama Mea masih mau bertemu dengannya. Dia janji akan membuat hati Mea luluh kembali. Kenzo yang sejak tadi sudah menyelesaikan pekerjaannya menatap asistennya itu dengan sebuah gelengan di kepalanya. Apakah Kelvin benar-benar sedang jatuh cinta? Kenapa tingkahnya benar-benar seperti remaja yang sedang kasmaran? Kelvin, seminggu lagi adalah aniversariku dan Rea yang kedua. Aku ingin kamu menyiapkan kejutan untuk istriku, cari tempat yang bagus untuk pesta dan juga carikan hadiah yang bagus untuk dia. Aku sudah menyuruh Mea untuk mencari hadiah barang yang disukai oleh kakaknya dan kau bisa menemani Mea, ujar Kenzo. Benarkah, Tuan?
Saya akan pergi bareng Mea. Apa dia mau? Tanya Kelvin antusias. Kenzo mengangguk dan membereskan pekerjaannya. Sepertinya dia juga harus memberikan ruang untuk Kelvin dan Mea agar bisa sering bersama karena komunikasi itu sangat penting. Kalau keduanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik tentu saja itu akan berakibat buruk dengan hubungan mereka. Kalau begitu kamu bisa jemput Mea di kampusnya sekarang, aku tahu dia ada jadwal kuliah sore, Kelvin langsung berbinar. Bosnya ini benar-benar sangat tahu apa yang dia pikirkan oleh sang asisten. Akhirnya Kelvin langsung menjemput Mea di kampus setelah mengatakan Kenzo pulang. Sebelumnya dia sudah memberitahu Mea jika akan menjemputnya dan pergi ke mall untuk mencari hadiah pada acara anniversary kedua Kenzo dan Rhea. Lagi-lagi Kelvin menahan cemburunya ketika melihat Mea yang tengah mengobrol dengan seorang cowok yang akhir-akhir ini gencar mendekati gadis pujaannya itu. Mea, ayo kita berangkat. Nanti keburu hujan, langit juga semakin gelap. Ujar Kelvin. Devan, aku duluan ya, udah dijemput nih, ucap Mea pada Devan. Oh oke, hai Om, selamat sore. Sapa Devan sopan pada Kelvin. Dia om kamu? Iya. Mea sampai menahan tawa melihat raut wajah Kevin yang tiba-tiba berubah. Bukan om kandung sih, jawab gadis itu melirik Kelvin. Oh, om apa dong? Ya om ketemu gede, Mea cekikikan menjawab pertanyaan dari Devan itu. Mea, ucap Kelvin dengan suara yang tertahan. Ayok om, kita ke mall, nanti keburu hujan. Mea langsung menarik tangan Kelvin sebelum lelaki itu mengamuk karena 29. Ucapan Devan. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Kevin langsung melajukan mobilnya begitu saja. Dia berusaha mengontrol emosinya dan juga rasa cemburu yang selalu menyerang akhir-akhir ini. Perasaan itu seperti penyakit namun tak kasat mata sakitnya. Ya, Kelvin sekarang jadi cemburuan jika itu menyangkut Mea. Kamu kenapa sih? Bete banget mukanya. Tanya Mea dengan raut wajah yang tidak merasa bersalah sama sekali. Kelvin melirik Mea kemudian menghela nafas. Mulai sekarang kamu jangan manggil aku om lagi, aku nggak setua itu ya, lihat semua temanmu jadi salah paham kan. Kelvin merasa takut jika para sahabat Mea menganggap jika dirinya adalah om dari gadis itu yang sebenarnya. Oh, jadi kamu marah karena dipanggil sama Devan dengan panggilan om. Bukan hanya itu, aku ingin semua teman-temanmu tahu jika aku ini adalah calon suamimu, jadi biar nggak ada yang mau modus deketin kamu. Mea langsung menoleh ke arah Kelvin dengan melototkan matanya. Pede banget sih. Siapa emangnya yang mau jadi calon istrimu? Ketus Mea. Sekarang Kelvin memang senarsis itu. Udah aku tandain pokoknya, Mea melirik Kelvin yang tengah tersenyum sambil fokus menyetir. Sebelum janur kuning melengkung aku tuh bisa dimiliki oleh siapapun, ya karena aku jomblo, bebas, dan tidak ada yang berhak mengatur hidupku kecuali orang tuaku dan keluargaku, ucap Mea. Kalau gitu sebentar lagi aku akan menjadi bagian dari keluargamu. Kelvin tidak bisa untuk tidak tersenyum lebar ketika melihat ekspresi wajah Mea. Akhirnya keduanya sampai di mall. Kelvin merasa senang kali ini ketika berbelanja bareng Mea. Jika dulu Kelvin selalu paling malas kalau disuruh mengantar Mea muter-muter keliling mall, kali ini dia merasa sangat senang. Kurasa sebuah kalung berlian cocok untuk kakakku, ujar Mea. Boleh-boleh, aku malah nggak tahu apa-apa kalau disuruh memilih memberikan hadiah. Mending kamu saja yang memilih karena kamu pasti tahu kesukaannya kakak kamu dan yang tidak disukai itu apa, jawab Kelvin. Ya sudah, kalau gitu kita ke toko emas aja. Mea berjalan mendahului Kelvin tetapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh pria itu. Gandengan, nanti kamu hilang. Mea merasakan tangannya digenggam oleh Kelvin, entah kenapa jantungnya masih saja berdebar. Tangan besar itu menggenggam tangannya dan itu terasa begitu hangat. Kelvin juga merasakan hal yang sama,
pria itu tidak melunturkan senyuman sama sekali. Namun, tiba-tiba dia berhenti saat melihat siapa yang ada di depannya. Kelvin. 2:30. Kelvin. Karina. Wanita cantik itu tersenyum dan berjalan cepat ke arah Kelvin. Sungguh dia begitu merindukan pria itu. Namun, senyumnya harus memudar ketika melihat tangan Kelvin yang menggandeng tangan wanita lain. Mata Karina menatap wajah Mea dan tiba-tiba ada perasaan marah di hatinya. Bukankah dia gadis yang beberapa waktu lalu kau kenalkan padaku? Dia itu adik ipar bosmu kan? Kenapa kamu jalan sama dia? Kelvin tunjuk Karina pada Mea. Dia persis seperti seorang pacar yang tengah cemburu saja. Mea langsung melepaskan tangannya dari genggaman Kelvin. Mea ingat jika wanita itu adalah kekasih Kelvin yang katanya sudah menjadi mantan. Kenapa nunjuk-nunjuk gitu sih? Nggak sopan tahu. Seru Mea yang merasa tidak terima dengan tingkah laku Karina yang menurutnya tidak sopan. Meskipun wanita itu lebih tua darinya tapi dengan sikap Karina yang menunjuknya di depan umum seperti itu, tentu saja membuat Mea malu. Nanti dikira mereka rebutan cowok lagi. Padahal jelas-jelas sekarang Mea udah nggak mau berurusan dengan Kelvin, tetapi Kelvin yang sekarang jadi mengejarnya. Sedangkan Kelvin langsung menatap tajam Karina, dia juga tidak suka Karina bersikap seperti itu pada Mea. Mae ini adalah adik dari istri atasanku, kami sedang dalam tugas disuruh oleh Tuan Kenzo, jadi tidak masalah kalau kita jalan bersama, jawabnya. Karina langsung merubah raut wajahnya dengan sedikit melembut, dia tahu jika tadi dia memang salah karena sudah emosi duluan. Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Cuma tadi kalian jalannya itu kelihatan mesra banget gitu, pakai acara gandengan tangan. Aku sebagai kekasihmu tentunya merasa cemburukan. Mea terkejut ketika Karina yang mengatakan jika dia masih kekasih dari Kelvin. Itu artinya Kelvin telah berbohong padanya dengan mengatakan jika dia dan wanita itu telah putus. Karina, apa kamu lupa jika kita sudah putus? Kelvin menatap tajam wajah wanita itu. Tapi Kelvin, aku tidak mau putus dan aku belum menjawab ucapanmu itu. Aku tidak mau putus darimu karena aku sangat mencintaimu, please. Beri aku satu kesempatan lagi untuk mengubah diriku agar menjadi lebih baik. Karina mendekati Kelvin dan berusaha untuk meraih lengan pria itu. Namun, Kelvin menghindar karena tidak mau jika Mea salah paham. Tolong jangan dekat-dekat, aku dan kamu sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi Karina. Kamu bisa mencari pria lain yang lebih baik dari aku. Ayo Mea, kita segera cari hadiahnya. Kelvin menarik tangan Mea lembut untuk segera berjalan meninggalkan wanita itu. Kelvin, tunggu. Kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini, aku tidak mau putus darimu. Karina berteriak tetapi tidak mempengaruhi Kelvin sama sekali. Sepertinya di antara kalian berdua masih ada yang belum terselesaikan, seharusnya kamu selesaikan dulu masalahmu dengan wanita tadi agar di masa depan kamu tidak terbelenggu dengan sebuah masa lalu, ujar Mea. Kelvin menarik Mea membuat tubuh mereka bertabrakan. Aku sudah selesai, dia saja yang seperti itu, awalnya juga. 31. Dia yang minta putus, aku iyakan, tapi setelah itu dia nangis-nangis bilangnya aku jahat. Akhirnya aku bilang kalau lebih baik kita putus saja kalau tidak ada kecocokan sama sekali, jawab Kelvin. Mea mendorong tubuh Kelvin yang memeluknya, wajahnya merona karena malu. Ya, tentu saja dia malu diperlakukan seperti itu apalagi sekarang mereka sedang berada di tempat umum. Tapi sepertinya dia masih belum mau diputus, kamu harus ambil sikap tegas dong, bilang ke dia kalau kalian tidak bisa meneruskan hubungan, sewot Mea. Entah kenapa dia jadi kesal sendiri. Kelvin tersenyum tipis mendengar jawaban Mea, dia suka melihat sikap Mea yang seperti ini. Gadis itu terkesan cemburu. Lia, aku pasti akan ngomong langsung sama dia, aku bakal ngomong kalau aku sudah memiliki penggantinya yaitu kamu.
Karina benar-benar kesal ketika melihat Kelvin menggandeng tangan seorang gadis yang sangat dia kenal. Karina sangat tahu siapa gadis tadi. Brengsek. Sepertinya gadis itu menggunakan guna-guna untuk bisa mendapatkan simpati dari Kelvin. Aku tahu jika sebelumnya gadis itu yang mengejar-ngejar Kelvin, tapi kenapa sekarang malah sebaliknya? Jadi ini pasti tidak murni karena Kelvin sudah berpaling. Pasti gadis itu berbuat curang dengan menggunakan pelet pada Kelvin agar Kelvin jatuh cinta terhadapnya. Karina tentu saja tidak akan tinggal diam, wanita itu terus membuntuti kedua orang itu untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kelvin dan Mea masuk ke dalam sebuah toko perhiasan, Karina hanya berada di luar namun matanya tidak lepas memandang kedua orang itu. Karena memang kaca di toko itu terlihat jelas dari luar. Aku harus menemui gadis itu secara langsung, agar dia melepaskan Kelvin dan tidak mengganggunya lagi. Aku yakin sebenarnya Kelvin masih menyukaiku. 32. Kelihatannya ini bagus deh, pasti cocok buat Kak Raya, ujar Mea memperlihatkan sebuah kalung berlian dengan liontin angsa kecil dan di tengahnya ada sebuah berlian kecil namun terlihat begitu indah. Ya, ini memang bagus. Mending yang ini aja kalau memang menurutmu ini cocok untuk Nyonya Rea, ucap Kelvin setuju dengan pilihan Mea. Pria itu sejak tadi tidak henti-hentinya tersenyum sambil menatap wajah Mea yang entah kenapa sekarang terlihat semakin cantik saja. Oh alah, Vin. Mea emang udah cantik sejak dulu. Baru sadar. Matamu aja yang buta dan tidak mau melihat kalau Mea memang cantik sedari lahir. Batin autor. Oke, kita beli yang ini saja. Mbak, tolong bungkus kalung angsa ini aja ya, ucap Mea menyerahkan kalung tersebut kepada pelayan toko. Baik Mbak, ditunggu sebentar, ya. Pegawai toko perhiasan itu langsung mengambil kartu milik Kenzo yang dibawa oleh Kelvin untuk membayar kalung tersebut. Selagi menunggu pesanan dibungkus, Mea melihat-lihat ke dalam etalase cincin. Di sana banyak sekali jenis cincin yang mulai dari model terbiasa hingga model yang begitu wah. Matanya tidak lepas pada sebuah cincin yang memiliki pemata sebuah kupu-kupu kecil di tengahnya. Mata Mea terlihat berbinar dan juga bibirnya membentuk lengkungan senyum seperti bulan sabit. Ini pasti sangat mahal sekali, tapi bagus banget, batin Mea. Pemandangan tersebut tidak lepas dari tatapan mata Kelvin. Matanya teralih menuju ke arah pandangan mata Mea. Pria itu melihat sebuah cincin cantik dan memiliki kupu-kupu kecil di tengah dan sepertinya cincin itu membuat Mea tertarik. Ini Mbak, cincinnya sudah kami bungkus. Tiba-tiba pegawai toko membuyarkan lamunan Mea dan memberikan paper bag kecil yang bertuliskan nama tempat toko milik mereka. 1. Terima kasih Mbak, jawab Mea. Udah. Hei ayo pulang. Aku lapar, ajak Mea. Kelvin menurut dan akhirnya mereka pulang ke rumah karena hari juga sudah mulai petang. Nanti malam kita video call, ya. Mea memicingkan matanya. Mau ngapain? Kelvin mengusap tengkuknya salah tingkah. Ya ngobrol, pengen kalau sebelum tidur tuh lihat kamu, jawab Kelvin. Ih, Kelvin apaan sih? Kenapa sekarang jadi kamu yang kayak gini? Ya kan emang sekarang aku yang bakal ngejar kamu, memangnya kamu nggak mau? Katanya aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang kamu berikan. 33. Blues. Pipi Mea jadi merona. Tentu dia merasa senang jika Kelvin berubah seperti ini. Meskipun demikian dia masih belum bisa menerima Kelvin dengan mudah. Ya, nanti kalau aku belum tidur, udah aku mau masuk, ujar Mea yang langsung berjalan masuk ke dalam rumah sambil membawa paper bag kecil hadiah untuk kakaknya nanti. Kelvin tersenyum dan langsung masuk ke dalam mobil saat Mea sudah benar-benar masuk. Laki-laki itu melajukan mobilnya ke mall yang tadi dia datangi bersama Mea. Kelvin kembali ke toko perhiasan yang tadi. Selama malam, Pak. Ada yang bisa kamu bantu? Saya mau membeli cincin itu, bungkus pakai wadah yang bagus ya,
mau saya berikan ke calon istri saya soalnya, ujar Kelvin. Baik, Pak. Mau yang ukuran berapa ya? Kelvin terkejut ketika sang pegawai menanyakan ukuran jari Mea. Aduh, kok aku nggak tahu kalau seperti itu juga ada ukurannya, gumam Kelvin. Gini, kamu masih ingat nggak sama gadis yang sore tadi beli kalung angsa bersama saya? Tanya Kelvin. Pegawai itu terdiam dan mengingatnya. Oh, iya. Mbaknya yang cantik dan putih itu kan? Nah, betul. Kalau gadis tadi kira-kira ukuran jemarinya berapa? Sepertinya untuk ukuran mbaknya yang tadi itu di nomor 6. Kami akan membungkus yang ukuran 6 ya. Ya, bungkus saja, jawab Kelvin. Kelvin gelisah karena sejak tadi nomor Mea tidak bisa dihubungi, padahal tadi dia minta Mea untuk video call sebelum tidur. Apa jangan-jangan dia sudah tidur? Kelvin sekali lagi mendial nomor Mea, tetapi hanya operator saja yang terdengar. Ah, Mea. Kenapa sekarang jadi aku yang seperti ini? Di sisi lain, Mea memang sengaja mematikan ponselnya karena tidak mau diajak video call. Sebenarnya Mea hanya ingin mengetes Kelvin saja. Apakah pria dewasa itu memang serius terhadapnya, ataukah dia hanya dijadikan pelampiasan karena hubungannya dengan Karina kandas? Karina benar-benar mencari tahu siapa Mea dan di mana gadis itu kuliah. Dia merasa tidak terima jika Kelvin sekarang beralih kepada wanita itu. Seharusnya Kelvin masih menjadi kekasihnya, tetapi kenapa sekarang Kelvin dekat dengan gadis yang dulu tidak disukainya itu? Aku harus memberikan peringatan pada gadis ingusan itu. Karina saat ini tengah berhenti di pinggir jalan masuk universitas tempat Mea kuliah. Wanita itu keluar dari dalam mobil dan berjalan mendekati gedung fakultas di mana Mea berada saat ini. 34. Dia mengambil jurusan manajemen bisnis, apa dia akan jadi wanita karir? Gumam wanita itu. Karina tiba-tiba melihat Mea yang baru keluar dari kelasnya, sepertinya nanti Mea masih ada kelas lagi karena tidak terlihat orang yang menjemputnya dan Mea saat ini tengah berjalan ke arah kantin. Ini akan menjadi kesempatan untuk Karina agar bisa bicara dengan Mea. Wanita berjalan cepat untuk mencegah Mea, dia harus bisa bicara empat mata hari ini juga. Mea, tunggu. Mea yang merasa namanya dipanggil akhirnya menoleh. Matanya membola ketika melihat seorang wanita yang kini berjalan ke arahnya. Ada urusan apa wanita ini mencariku? Batin gadis itu. 35. Ada apa? Tanya Mea. Aku mau ngomong sama kamu, jawab Karina tidak ada ramah tamahnya sama sekali. Sangat berbeda ketika Karina bersama dengan Kelvin waktu pria itu mengenalkannya. Sepertinya dia suka menunjukkan wajah aslinya sekarang. Ya kalau mau ngomong, tinggal ngomong aja, aku masih ada waktu kok untuk nanti ke kelas selanjutnya, jawab Mea sambil melihat jam di pergelangan tangannya, menunjukkan jika waktunya memang sangat berharga dan sebenarnya dia menyindir Karina karena wanita itu menunjukkan ketidakkesukaannya terhadap Mea. Oke, tapi jangan di sini, aku ingin bicara masalah serius, ucap Karina. Baiklah, kalau begitu kita ke kantin saja, sekalian pesan minuman. Mea berjalan terlebih dulu ke arah kantin dan diikuti oleh Karina di belakang. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanya Mea to the point. Karina merasa jika anak ingusan itu memang sedikit berani terhadapnya. Kenapa Karina memanggilnya anak ingusan? Karena jarak usia mereka memang terpantau cukup jauh. Meskipun Karina hanya mengatakan di dalam hati,